Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Karangmendawa 02, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SD Negeri Karangmendawa 02. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi tentang Puncak Templak seri 7. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya dari beliau di yaumul akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kesempatan materi Puncak Templak tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum acara dimulai, saya ingin breaking bersama-sama. Mulai ke materinya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini introduction-nya, mitos dan fakta tentang miskonsepsi coding dan kecerdasan artifisial. Terus connection-nya ada KKA dalam dunia pendidikan, application-nya diskusi konsep dan aplikasi KKA.
reflection, ada review, dan extension tips mendesain kegiatan KKA. Ini miskonsepsi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan KA semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Sayangnya masih banyak bertebaran miskonsepsi yang berkembang di masyarakat. Miskonsepsi itu adalah salah paham ya, atau disebutnya itu salah penafsiran yang berkembang di masyarakat. Coding hanya untuk ahli matematika. Ini mitosnya, coding hanya untuk mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi di bidang matematika. Pada faktanya, meskipun beberapa aspek pemrograman membutuhkan pemahaman matematika, banyak konsep coding lebih berkaitan dengan logika, penalaran, dan pemecahan masalah dibandingkan kemampuan bermatematika. Coding sulit dipelajari. Ini mitos atau fakta? Mitosnya, coding itu sulit dan tidak bisa dipelajari semua lapisan masyarakat. Pada faktanya, siapapun bisa belajar coding dengan metode yang tepat dan pelatihan yang cukup. Bahkan saat ini terdapat banyak sumber belajar gratis maupun berbayar yang bersedia untuk membantu siapa saja yang memiliki keinginan memahami dasar-dasar coding berikut implementasinya. Coding harus menulis ribuan kode yang rumit dan kompleks. Mitos, coding selalu berarti menulis ribuan baris kode. Banyak yang membayangkan bahwa coding selalu berarti menulis ribuan baris kode yang rumit dan kompleks. Padahal pada faktanya, banyak bahasa pemrograman modern memiliki sintak yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, tersedia beberapa alat bantu dan framework yang mempermudah proses penyusunan dan pengembangan coding. Kita sedang hidup di era revolusi industri 4.0 di mana teknologi seperti kecerdasan artifisial, big data, komputasi awan, dan Internet of Things mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Hampir semua bidang perbankan, pendidikan, pertanian, hingga layanan publik mengalami digitalisasi dan otomatisasi. IA menjadi otak di balik transformasi digital. Kebutuhan ini untuk latar belakang dan tujuan. Kebutuhan talenta digital di Indonesia 2030 terdapat kekurangan sekitar 500.000 talenta digital per tahun yang perlu dipenuhi melalui pelatihan dan program pengembangan lainnya. Dari total kebutuhan, Indonesia butuh sekitar 12 juta talenta digital hingga tahun 2030 untuk mendukung transformasi digital nasional. Ketersediaan saat ini diperkirakan hanya sekitar 9 juta talenta digital yang akan tersedia hingga 2030 berdasarkan output dari pendidikan formal. Berarti masih minus, masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 3 juta ya. Dari 12 juta yang dibutuhkan hanya ketersediaannya 9 juta, berarti kurang 3 juta lagi. Jadi dari kekurangan itu AE juga sudah mulai dimasukkan dalam kurikulum. Ini coding dan AE masuk kurikulum Mendikdasmen teknologi dukung perkembangan literasi dan numerasi. Ini juga sudah ada di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 di nomor 9
Di antara pasal 32 dan pasal 33 disisipkan satu pasal, yakni pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap. Jadi Menteri Pendidikan sudah memasukkan coding dan AE dalam kurikulum, dan di sini alokasi waktu mata pelajaran untuk AE dan coding itu ada masuknya di intrakurikuler ya, per tahun itu 64 jam. 64 jam per tahun. Coding Learning Progression Mapel Informatika. Dasar-dasar coding dan AE untuk fase D dan E telah diajarkan secara terstruktur dan sistematis pada mata pelajaran informatika. Yang pertama, berpikir komputasional yang banyak mengajarkan logika, abstraksi, dekomposisi, representasi data, reasoning, dan algorithmic thinking yang menjadi dasar AE dan coding. Coding telah diajarkan baik dengan mode block maupun unblocked. Dibelajarkan menggunakan bahasa block programming Scratch dan Blockly pada fase D, dan bahasa pemrograman tekstual Python C Pascal pada fase E dan F. Ini kayaknya untuk tingkat SMP ya. Untuk fase D, memperkenalkan konsep coding, tipe data, variabel, percabangan, perulangan, fungsi, dan prosedur. Block programming, Blockly, dan Scratch. Untuk fase E-nya, migrasi dari block programming ke tekstual programming dengan mengenalkan kode sebelum coding real, menggunakan bahasa algo, menggunakan konsep dasar programan, tipe data, variabel, percabangan, perulangan, fungsi, dan prosedur. Untuk programan tekstual C, Pascal, dan Python. Kenapa Pascal? Agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik dibandingkan dengan langsung menggunakan bahasa pemrograman yang umum dipakai. Elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, literasi digital. Yang ketiga, algoritma pemrograman. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ini untuk pembelajaran informatika coding dan kecerdasan artifisial. Untuk di SD Pradasar informatika itu fondasi pemanfaatan perangkat komputasi secara bijak dan beretika. Untuk coding dan KA, fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital, dan etika. Nah, ini untuk connection. Ada ini contoh kecerdasan artifisial. Ini ada Gemini. Ini salah satu keluarga IA Gemini. Di sini kita bisa mau cari misalnya materi pembelajaran kelas 3 tentang ekosistem. Nah, nanti dari Gemini ini dia nanti di bawahnya itu akan memaparkan apa yang kita cari. Misalnya mungkin dari materinya, dari LKPD-nya, dari CP tujuan pembelajarannya, itu nanti di situ muncul. Ya. Terus yang ini ada juga lagi ChatGPT 4.0. Kalau ini tuh lebih ke teks ya. Kalau yang tadi itu Gemini itu bisa suara, bisa gambar.
Kalau ini lebih ke teks, lebih ke cara curhat ya. Ini kemarin saya udah pernah coba ChatGPT tentang, saya coba searching apa namanya, modul ajar. Itu misalnya kita mau cari modul ajar tentang materinya apa, nanti di situ kita akan keluar juga kayak CP-nya, TP-nya, TP-ATP dan materinya. Nah, ini ChatGPT-nya kayak gini. Kita bisa searching di sini. Kita mau tanya apa saja, ya, kaitannya dengan modul ajar. Ini tidak hanya untuk di pendidikan aja ya. Kita bisa coba kayak di usaha. Misalnya kita mau apa namanya, referensi-referensi masak, ini bisa ya. Itu kita seolah-olah kita curhat, kita siapa dan kita butuh apa, itu nanti di ChatGPT itu akan merespon sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya contoh, untuk saya adalah seorang guru juga ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan. Saya menyukai fashion, memasak, dan saya juga konten kreator. Dan dari sini ini akan keluar masalah-masalah kita, solusi ya, solusi dari apa yang kita keluhkan atau kita tuh mau cari apa. Ada fashion, ada memasak. Jadi ini solusi-solusi dari curhatan kita di sini. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita lebih ke arah mana. Kayak konten ini bisa dijadikan, kita suka fashion OOTD ala guru, ini bisa dijadikan inspirasi, review produk. Nah, ini ada fashion, dari solusinya itu ada fashion, kita mau bikin apa ya. Nah, ini ada referensi-referensi kaitannya dengan tujuan kita ke depannya. Itu bisa dari fashion, misalnya kayak bikin OOTD, review produk fashion, tutorial mix and match. Kita suka masak. Nah, di sini untuk ide usahanya bisa membuat resep harian, bikin konten kreator ya. Terus ada cooking tips ala rumahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mencari jawaban atas masalah kita. Gambarannya untuk Gemini, kecerdasan artifisial. Terus ada juga coding. Coding itu berarti simbol-simbol ya. Keluarga AE ya. Untuk strategi pelaksanaan KA-nya itu berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional itu melibatkan proses memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil atau dekomposisi mengenai pola dalam data atau masalah yang ada, menyaring informasi relevan dan menyusun solusi secara logis menggunakan langkah-langkah. Untuk pemrograman dan coding dipahami sebagai proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman. Proses ini mencakup penulisan, pengujian, dan pengembangan aplikasi komputer yang melibatkan logika, algoritma, serta struktur data untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kecerdasan artifisial yaitu kemampuan sistem untuk menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. KA mencakup berbagai sub-bidang seperti machine learning, deep learning, dan pemrosesan bahasa alami yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan. Untuk praktek pembelajarannya, pembelajaran coding dan KA dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk
plug coding, unplug coding, dan internet based coding. Untuk strategi pembelajaran, strategi ini dibuat agar sekolah dengan berbagai tingkat kesiapan tetap bisa mengimplementasikan pembelajaran. Sekolah dengan fasilitas lengkap bisa langsung gunakan pendekatan internet base, namun fasilitator juga harus siap membimbing sekolah yang hanya mampu melakukan pembelajaran unplug. Untuk internet base tujuannya memberikan pengalaman belajar interaktif berbasis platform digital. Untuk kelebihannya, kaya sumber belajar, video tutorial, simulasi langsung, pemrograman online. Ini cocok untuk sekolah dengan infrastruktur lengkap, komputer, jaringan stabil, dan guru yang terlatih. Untuk contoh implementasinya menggunakan platform seperti Scratch, Tinker, Coding, atau Google Teachable Machine, mengakses Library Kementerian untuk materi dan evaluasi secara daring. Siswa membuat proyek aplikasi atau robotik ringan dengan bimbingan digital. Itu untuk internet base. Untuk blog, tujuannya memungkinkan pembelajaran berbasis teknologi dalam kondisi terbatas. Fokus pada keterampilan teknik dasar dengan aplikasi offline. Untuk kelebihannya tetap bisa belajar coding meskipun tidak memiliki akses internet stabil. Dapat digunakan di laboratorium komputer sekolah dengan software offline. Untuk contoh implementasinya menggunakan software seperti Scratch Desktop, Python Offline, seperti Tony atau Microsoft Offline. Simulasi algoritma melalui VisualBook, programming tanpa akses daring. Untuk praktiknya, pengolahan data sederhana dan logika pemrograman langsung di perangkat. Ini untuk plug. Ini untuk unplugnya. Untuk tujuannya menanamkan logika berpikir komputasional melalui pengalaman konkret dan menyenangkan. Solusi untuk sekolah yang belum memiliki perangkat dan infrastruktur digital. Ini untuk tujuannya. Untuk kelebihannya, sederhana, murah, inklusif. Dapat dilakukan di semua sekolah termasuk di daerah tanpa listrik atau internet. Untuk contoh implementasinya, permainan algoritma berurutan, misal menyusun langkah membuat roti. Kegiatan program si robot di mana siswa memberikan instruksi langkah ke taman secara tertulis. Pengenalan IM melalui cerita bergambar. Untuk profil lulusannya diharapkan untuk tingkat SD, untuk dimensi codingnya itu menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari secara terstruktur menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Yang kedua, menyusun langkah sistematis dan logis dengan kosakata terbatas atau simbol dari pengalaman perintah sederhana atau algoritma dasar. Yang ketiga, menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana, berbaris atau menggunakan program berbaris blok dengan logika percabangan dan pengulangan. Memahami distopia teknologi untuk coding. Dimensi codingnya ini untuk dimensi kecerdasan artifisialnya. Ini yang pertama, memahami dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan memegang etika keadaban. Yang pertama, kecerdasan artifisial tidak 100% benar. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Yang ketiga, kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan.
Membedakan antara teknologi kecerdasan artifisial dan non-kecerdasan artifisial. Memahami konsep dasar input, proses, dan output. Jadi pembelajaran diterapkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini di SD, tingkat SD itu ada berpikir komputasional, yang pertama, yang kedua literasi digital, yang ketiga literasi dan etika kecerdasan artifisial, dan yang keempat pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ini untuk tingkat SD ada 4 elemen. Untuk konsep berpikir komputasional, berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Yang kedua, dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Prinsip berpikir komputasional itu ada dekomposisi, partner recognition, abstraksi, dan algorithmic thinking. Untuk strategi pembelajaran berbasis coding atau PLUK, kegiatan PLUK berarti kegiatan yang menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Jadi ini menggunakan aplikasi kode blok, Scratch atau Scratch Junior. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan pencobanya langsung apabila fasilitas memadai. Untuk aktivitas interaktif berbasis berpikir komputasional dan coding atau UNPLUG, ini kegiatannya itu berarti kegiatan yang tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Contohnya, ini untuk kegiatan UNPLUG, ini ada siswa yang sedang memainkan permainan human grid. Siswa berpura-pura menjadi robot yang diberikan instruksi. Dan di sini, ini siswa memberikan instruksi kepada robot dengan menuliskan instruksi di papan tulis untuk diproses. Ini secara tertulis. Nah, ini untuk gerakannya. Siswa mengikuti gerakan guru pada materi pengenalan pola. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Ini ada YouTube. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tonton. Jadi kalau kita mau cari misalnya video masak itu nanti akan muncul dan algoritmanya itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita cari, referensi-referensinya. Misalnya tutorial make up, tutorial ngajar, itu bisa nanti kita tinggal cari, nanti di situ akan banyak pilihan. Nanti akan kita bisa jadikan referensi-referensi, kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita yang menurut baik. Terus ada Google Translate. Google Translate ini aplikasi penerjemah, semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Ini dari Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia, ini semakin memudahkan kita untuk menerjemahkan kata-kata yang tidak kita tahu. Terus berikutnya ada KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Aplikasi peta bisa memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute yang lebih efektif. Ada asisten virtual seperti Google Assistant,
dan Siri yang bisa memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah kita pelajari. Di sini ada aplikasi cuaca, bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Aplikasi belanja daring yang bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Misalnya mau cari sepatu, nanti akan keluar referensi-referensi sepatu dari berbagai model, dari berbagai harga. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Ini juga ada aplikasi penanda foto. Di dalam sosial media itu dapat memberikan rekomendasi untuk menandai foto menggunakan teknologi pengenalan wajah. Jadi kecerdasan artifisial KA ini ada versus manusianya. Apa perbedaan keduanya? Manakah yang lebih baik? Jadi untuk kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia, untuk artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan kecerdasan manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Untuk kecerdasan artifisial, belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan kecerdasan manusia itu bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Untuk kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sedangkan kecerdasan manusia itu bisa memahami konteks yang luas. Dan untuk kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan kecerdasan manusia itu bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi itu Bapak Ibu perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Faktanya, manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali. Namun, untuk KA sendiri itu butuh ribuan gambar anjing dan kucing untuk bisa mengenali perbedaannya dengan akurasi yang tinggi. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan. Yang pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama atau berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk aspek cara kerjanya, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Untuk aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Untuk aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi mesin cerdas itu dikategorikan kita sebagai manusia, dan mesin non cerdas itu digambarkan sebagai AI. Berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas, yang mana yang merupakan mesin non cerdas. Yang mana? Ini kalkulator termasuk?
yang cerdas, ya, karena dia hanya mengikuti pola yang ketat ya. Robot penghisap debu. Mesin cuci. Yang cerdas. Non cerdas. Mobil otonom Tesla ini termasuk cerdas apa non cerdas? Tesla sih bisa dikira-kira nggak perlu ada Tesla cerdas ini ya. Cerdas. Kalau penanak nasi ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non. Karena dia hanya disetting dia. Sudah ada settingannya ya. Sudah ada polanya. Sudah ada polanya ya. Belanja daring. Ini cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kan kalau kita nggak mencet tombol, belanjanya nggak. Mungkin begitu ya Bu. Pemborosan ada tidak? Cerdas. Cerdas. Pengering rambut. Non cerdas. Iya. Jawabannya coba. Kita lihat. Kita lihat jawabannya. Sudah habis. Alhamdulillah. Refleksi. Untuk closing statementnya, closing statement. Digitalisasi pendidikan yang di dalamnya ada kecerdasan artificial intelligence atau IA, coding dan pembelajaran mendalam merupakan upaya kita untuk memenuhi layanan pendidikan bermutu untuk semua. Ini kata Profesor Dr. Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, itu materi tentang rujak tekla, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena pasti banyak kekurangan ya. Tidak ada pertanyaan kan? Banyak kali mikirin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi rujak tekla seri 7 tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.